Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali ucapan atau kata-kata Musa kepada suku-suku Israel. Nah, hari ini kita akan sampai ucapan Musa kepada suku Dan, saudara. Suku Dan, suku yang penting, suku yang menjadi bagian dari suku Israel. Nah, nanti saudara Adi akan membantu kita membaca Ulangan 33 ayat 22 saja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami mau belajar ucapan perkataan Musa terhadap suku Dan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Ulangan 33 ayat 22. Tentang Dan ia berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. Menarik saudara, antara perkataan Yakub dengan perkataan Musa ini sangat berbeda. Kalau saudara melihat Kejadian pasal 49, maka ketika Yakub mengucapkan ucapan berkatnya kepada suku Dan ini, maka Yakub mengucapkan bahwa Dan itu dihubungkan dengan seekor ular karena kelicikannya. Jadi Dan digambarkan oleh Yakub sebagai pribadi atau suku atau bangsa yang licik, digambarkan seperti ular. Tetapi Musa ini ternyata berbeda ketika mengucapkan perkataannya tentang suku Dan, karena Musa tidak menggambarkan suku Dan sebagai bangsa atau suku yang licik, yang seperti ular, tetapi Musa menggambarkannya dengan seekor singa. Wah, ini berbeda. Oleh karena itulah tema kita itu berjudul berkepala ular, berhati singa. Suku Dan adalah suku yang digambarkan oleh Yakub licik seperti ular, tapi digambarkan oleh Musa berani seperti singa, memiliki hati seperti singa karena punya keberanian dan punya keteguhan ketika berjalan bersama mereka dan ketika mereka berperang, menghadapi musuh dan berhadapan dengan musuh-musuhnya. Nah saudara, kalau kita memperhatikan Alkitab, maka sebetulnya tidak banyak tokoh yang muncul dari suku Dan ini. Tetapi ada satu orang, satu pribadi yang sangat populer yang muncul dari suku Dan ini. Ada yang bisa menebak, saudara, siapakah tokoh dari bangsa Israel yang muncul dari suku Dan dan sangat terkenal? Adik tahu? Tahu? Ya, ada yang tahu, saudara? Ya, Simson. Ya, Simson adalah salah seorang tokoh yang muncul dari suku Dan. Digambarkan dia adalah seorang yang sangat kuat. Bahkan orang yang kekuatannya ditunjukkan dengan mencabik-cabik singa yang ganas. Wow, kalau ada orang yang bisa mencabik-cabik singa yang ganas, ini tentu bukan orang yang main-main. Simson adalah seorang yang sangat kuat. Dia bisa menghadapi musuh seorang diri. Dia mengalahkan ratusan dan bahkan ribuan pasukan dengan kekuatannya sendiri. Jadi ini orang tidak main-main. Seorang yang muncul dari suku Dan yang diperoleh oleh Simson. Tetapi saudara, sebetulnya
Simson menjadi sedemikian kuat itu bukan secara otomatis. Simson menjadi begitu rupa tangguh dalam peperangan, memiliki kekuatan yang dahsyat, itu terjadi karena Roh Tuhan, saudara. Karena Alkitab mengatakan hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Ada begitu banyak catatan tentang Simson yang mengatakan hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Jadi kekuatan kekuatan Simson maksud saya, ini bukan kekuatan yang bersumber dari lain, tetapi hanya bersumber dari kuasa Allah, bersumber dari Roh Allah yang bekerja melalui dirinya, sehingga ia menjadi begitu sangat kuat pada masa mudanya, sama seperti singa muda, sehingga dalam pertempurannya, dalam menghadapi musuh-musuhnya, ia sangat mengejutkan mereka dengan kekuatan yang dimilikinya. Ia sanggup mengalahkan puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan. Bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena ada Roh Tuhan yang menyertai hidupnya. Saudara, hal yang sama itu juga Tuhan bisa wujud nyatakan itu dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi begitu kuat, kita bisa menjadi begitu tangguh, kita bisa menjadi begitu punya daya yang luar biasa apabila Roh Tuhan bekerja melalui hidup kita. Ketika Roh Tuhan memanifestasikan kuasanya dalam kehidupan kita, maka kita seperti memiliki kekuatan baru. Kita seperti memiliki double portion kekuatan yang tidak biasa. Karena Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita, ketika Roh Tuhan bekerja pada diri seseorang, maka ketika dia memanifestasikan kuasanya, maka orang itu akan memiliki kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa, yang supranatural, saudara. Sama seperti Simson yang punya kekuatan, dan kekuatan itu sanggup mencabik-cabik seekor singa. Ini luar biasa, saudara. Jadi ketika saudara menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak pergumulan, menghadapi banyak situasi yang tidak mudah untuk dihadapi. Tapi kalau Roh Tuhan ada di dalam kita, Roh Tuhan bekerja melalui kita, Roh Tuhan memanifestasikan kuasanya dalam kehidupan kita, maka kita sanggup melakukan segala perkara, bahkan jauh melampaui dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita cita-citakan sebetulnya. Tapi hal yang sama juga terjadi ketika Roh Tuhan undur dari Simson. Roh Tuhan tidak lagi memanifestasikan kuasanya dalam diri Simson. Maka Simson menjadi orang yang tak berdaya. Dan bahkan melawan satu orang pun tak sanggup. Karena dia tidak berdaya tanpa Roh Tuhan. Hal yang sama juga terjadi, saudara. Ketika Roh Tuhan mundur dari kehidupan kita, Roh Tuhan tidak lagi memanifestasikan dalam kehidupan kita. Sama, kita menjadi orang yang tidak berdaya. Rasanya semua berkat itu tertutup. Rasanya semua anugerah itu tertutup. Semua kasih karunia menjadi bukan bagian dari hidup kita lagi. Karena Roh Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu coba kita perhatikan. Jangan-jangan dari semua hal yang kita alami, kita tidak lagi menikmati anugerah, kita tidak menikmati kasih karunia. Jangan-jangan karena Roh Tuhan tidak lagi memanifestasikan dirinya dalam hidup kita. Mari saudara, izinkan kembali Roh Tuhan berkarya dalam hidup kita. Apa yang menyebabkan saudara, suku Dan ini pada akhirnya menjadi suku yang terasing, menjadi suku yang bahkan jauh dari anugerah Tuhan? Apa yang terjadi, saudara? Suku Dan ini adalah salah satu suku yang belum mendapatkan tanah
warisan ketika mereka sudah menduduki tanah Kanaan. Dia menduduki tanah yang namanya Lais di bawah kaki gunung Hermon, saudara. Bahkan itu jauh sebetulnya dari tanah yang dijanjikan oleh Allah diberikan kepada Yosua dan keturunannya dan suku bangsanya. Apa sebabnya, saudara? Sebabnya karena berhala, saudara. Kalau saudara membaca Hakim-Hakim pasal 18, maka saudara akan menemukan di sana bahwa suku Dan adalah salah satu suku yang menyembah kepada berhala. Jatuh pada penyembahan berhala. Kalau saudara baca Hakim-Hakim pasal 18, maka sebetulnya di sana kita akan menemukan bagaimana suku Dan ini kemudian menjadi suku yang mencuri patung efod, saudara, milik Mika. Dan mereka berpikir bahwa melalui patung efod inilah berkat Tuhan akan dinyatakan. Melalui patung efod inilah dia terima anugerah. Melalui patung efod inilah dia mengalami kasih karunia Tuhan. Dia lupa bahwa kemampuan dia untuk berperang dan sebagainya karena roh Tuhan bekerja dalam dirinya. Dia lupa, saudara, bahwa Simson menjadi begitu kuat bukan karena patung efod, tetapi karena roh Tuhan bekerja dalam hidupnya. Mereka berpikir berkat Tuhan yang muncul dari Mika itu berasal dari barang-barang tumpas itu. Dan pada akhirnya Dan menjadi suku yang terlempar. Sekalipun ada mata air Dan di utara, tetapi suku Dan adalah salah satu suku yang tidak disebutkan dalam suku yang beroleh kehidupan atau anugerah Tuhan dalam hidupnya. Kalau saudara baca Wahyu, tidak ada suku Dan disebutkan. Oleh karena itu, saudara, kita harus tulus. Kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan menyadari kalau bukan Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Amin. Jangan sampai sesuatu menghalangi roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan pada akhirnya membuat kita tidak lagi hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya berdoa kiranya Roh Kudus, Roh Tuhan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau ingatkan kami kembali bahwa jika roh Tuhan bermanifestasi dalam kehidupan kami, maka ada karya-karya besar yang kami nikmati, yang kami saksikan, yang kami rasakan. Kami peroleh kekuatan yang sedemikian rupa dahsyatnya. Tapi ketika kami mulai meninggalkan Tuhan, maka roh Tuhan undur dari kami. Ketika roh Tuhan undur dari kami tidak menikmati berkat apapun. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami. Kiranya roh Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat bekerja, selamat menikmati hari ini. You are blessed.